Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, "Itu baik," lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Tuhan pembebas kita. Ketika kita mengalami keadaan terpuruk, sedih, dan membutuhkan seseorang teman untuk berbagi, biasanya kita datang kepada sahabat atau saudara untuk menceritakan isi hati dan pikiran kita. Ada sahabat dan saudara yang baik, yang bersedia mendengar dengan hati dan memberi penguatan. Tapi kadang ada sahabat atau saudara yang tidak menolong sama sekali, bahkan bisa membuat masalah menjadi bertambah berat. Dalam keadaan terpuruk, siapakah yang sebaiknya kita andalkan? Nabi Yesaya menubuatkan pembebasan yang akan didatangkan Allah bagi bangsa Yehuda kelak ketika mereka dibuang ke Babel. Nabi Yesaya menggambarkan saat itu keadaan bangsa Yehuda sedang terpuruk di pembuangan di Babel, merasa putus asa dan ditinggalkan Tuhan. Namun benarkah Tuhan meninggalkan umatnya dan membiarkan bangsa itu terpuruk di negeri pembuangan Babel tanpa pengharapan? Apalah selama-lamanya ia murka dan melupakan umatnya? Perikop ini menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Walaupun ia yang membuang mereka ke Babel, ia juga ingat untuk membebaskan mereka. Di ayat pertama sampai dengan yang ketiga menyatakan bahwa akan ada pembebas yang kuat dan perkasa datang menjadi pembebas bagi bangsa Yehuda. Tidak akan ada raja yang dapat mengalahkannya. Nubuat ini sangat mungkin tertuju kepada Kores, raja Persia, yang akan bangkit menaklukkan semua raja. Tuhan berkuasa memakai siapa saja untuk menolong membebaskan umatnya dari pembuangan. Itu berarti sesungguhnya pembebas sejati adalah Tuhan Allah sendiri, dan ia sendiri juga yang memakai siapapun yang dikehendakinya untuk mewujudkan rencananya. Tuhan berkuasa melakukan apa saja untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya atas hidup kita. Bahkan ia berkuasa mendatangkan kesusahan. Saat yang sama, Tuhan juga berkuasa memakai siapa saja untuk menolong kita. Ia bisa memakai sahabat atau saudara kita untuk menolong kita di saat ada kesukaran. Ia menyediakan seorang pembebas bagi kita. Ia memperlengkapi mereka menjadi sahabat yang mampu menguatkan hati dan menempa menjadi lebih kuat. Sama halnya, Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi sahabat atau saudara bagi orang lain, untuk menguatkan dan menempa orang lain agar jangan goyah. Satu hal yang harus selalu kita ingat dan mengingatkan orang lain adalah pembebas sejati hanyalah Tuhan Allah, bukan kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.